Baik, pada presentasi kali ini saya akan memaparkan hasil analisis bisnis digital pada pedagang kaki lima sektor F&B di lokasi lapangan Karangklesem atau Jalan Wahid Hasyim yang telah mengadopsi sistem pembayaran digital KRIS. Analisis mencakup bisnis model canvas, stakeholder mapping, dan customer journey mapping. Untuk di sini saya Willy Aldo dengan NIM 2023 Di sini saya akan membahas atau studi kasus saya pada Diana Street Food. Untuk profil singkat usaha, di sini UMKM ini merupakan pedagang kaki lima sektor makanan dan minuman ringan dengan sistem penjualan langsung. Meskipun berskala mikro, usaha ini telah mengintegrasikan pembayaran digital melalui KRIS yang mempermudah transaksi pelanggan muda yang melek akan teknologi. Untuk profil singkat di sini ada nama usaha Diana Street Food, lokasi yang berada pada depan lapangan Karanglesem, jenis usaha pedagang kelima sektor F&B. Produk utama ada coklat klasik, aneka sosis goreng, singkong keju, dan lainnya. Untuk jam operasional berada atau langsung dari jam 11 sampai jam 9 dengan sistem pembayaran menggunakan tunai dan kris. Target pasar ada pelajar sekolah menengah, mahasiswa, pekerja lokal, pengguna lalu lintas jalan. Selanjutnya ada BMC pada Diana Street Food. Untuk BMC di sini menjadi kerangka dasar untuk menganalisis struktur bisnis UMKM agar terlihat bagaimana aspek operasional dan digital terhubung dalam model bisnis yang sederhana namun efektif. Untuk key partner di sini ada pemasok bahan baku, penyedia layanan kris, komunitas lokal, warung atau organisasi, pelanggan tetap yang berperan sebagai promotor. Lalu ada key activities, yang pertama ada pengelolaan dan penyajian makanan, manajemen persediaan bahan baku, layanan pelanggan, promosi lokal dan digital sederhana. Key resource di sini ada gerobak dan peralatan masak, bahan baku makanan, tenaga kerja, perangkat penerima kris, serta lokasi yang strategis. Value proposition. Yang pertama ada jajanan kekinian yang terjangkau, siap saji dalam waktu singkat, variasi produk yang menarik, serta kemudahan pembayaran melalui kris. Customer relationship, interaksi langsung yang personal, ramah dan cepat, program diskon sederhana untuk pelanggan tetap, pembentukan hubungan berbasis kebiasaan pembelian, lalu channels, penjualan langsung di lokasi gerobak, komunikasi via WhatsApp, Instagram untuk promosi atau yang lainnya, lalu ada word of mouth, mulut dari mulut dari pelanggan tetap, serta customer segment, pelajar sekolah menengah, mahasiswa, pekerja lokal, pejalan yang membutuhkan camilan cepat dan ekonomis. Lalu ada cost struktur, yang pertama ada biaya bahan baku, biaya bahan bakar, biaya kemasan serta tempat izin lokasi, biaya operasional harian, serta biaya transaksi terkait kris. Lalu ada revenue stream, yang pertama ada pendapatan utama berasal dari penjualan makanan dan minuman, yang kedua ada pendapatan tambahan potensial dari paket catering atau pesanan yang lainnya. Lanjut ke stakeholder mapping. Stakeholder mapping di sini terbagi menjadi ketiga tahapan. Yang pertama ada stakeholder primer yang terlibat langsung. Untuk stakeholder pemilik atau pelaku usaha, perannya mengambil keputusan strategis dan operasional termasuk penentu harga, menu, jam operasional, dan lokasi usaha. Kepentingan utamanya yaitu mencapai keuntungan yang stabil dan berkelanjutan. Lalu ada karyawan melaksanakan aktivitas produksi seperti mempersiapkan adonan, menggoreng, meracik menu, dan melakukan proses penyajian. Kepentingan utamanya adalah mendapatkan upah atau kompensasi yang layak, serta memiliki kondisi kerja yang aman, nyaman, serta jam kerja yang jelas. Lalu untuk stakeholder pelanggan di sini menjadi sumber promosi organik melalui rekomendasi kepada teman atau posting media sosial. Lalu untuk kepentingannya mendapat produk yang enak, aman, dan terjangkau. Untuk yang kedua ada stakeholder mendukung operasional. Supplier menyediakan bahan makanan utama seperti sosis, tepung, bumbu, singkong, serta adonan yang lainnya. Lalu menjalin hubungan jangka panjang dengan pemilik usaha. Penyedia layanan kris menyediakan sistem pembayaran digital berbasis kris agar pelanggan dapat bertransaksi tanpa uang tunai. Lalu memperluas penggunaan kris di sektor UMKM. Penyedia gas, BBM, dan peralatan menjadi pemasok yang menjaga ketersediaan bahan secara rutin, memastikan distribusi berjalan lancar agar permintaan tidak terganggu. Stakeholder yang ketiga atau terakhir yaitu kunci berpengaruh besar. Yang pertama ada pemerintah lokal atau RT setempat, memberikan izin pengguna lokasi berdagang, mengatur kebersihan lingkungan, dan memastikan ketertiban umum. Kepentingannya memastikan aktivitas perdagangan tidak mengganggu masyarakat sekitar. Bank atau penyedia kris mengelola akun merchant kris, menentukan syarat penggunaan, serta menetapkan biaya transaksi bila ada. Perluasan ekosistem transaksi digital, lalu ada komunitas atau kelompok pelanggan tetap yang di sini berperan menjadi sumber pendapatan stabil melalui pembelian berulang, lalu kepentingannya adalah mendapatkan kualitas dan konsistensi layanan yang baik.
Untuk user persona type di sini ada contoh Adisti Putri sebagai pelanggan jajanan F&B kaki lima yang berumur 21, gender perempuan, dan yang statusnya mahasiswi hidup di kosan dengan kampus. Lalu dengan kutipan pribadi ada, kalau jajan itu ya yang enak, kalau jajan itu yang penting enak, cepat dan gak ribet, lebih suka tempat yang bisa bayar cash soalnya nggak selalu bawa uang cash. Untuk healthy and buying habits, yang pertama suka membeli jajanan ringan setiap sore setelah kuliah, lebih memilih tempat makanan yang menjaga kebersihan alat dan area masak, serta motivasi ingin transaksi yang mudah dan cepat, terutama dengan kris. Mendapatkan camilan yang enak, cepat saji dan harganya terjangkau. Frustration, antrian panjang pada jam sibuk membuat waktu penunggu menjadi lebih lama. Beberapa menu sering kehabisan karena mengelola stok belum stabil. Yang cepat dipindai tidak error. Menu dan harga ditampilkan secara jelas melalui papan menu atau Instagram. Lalu di sini ada empathy map. Yang pertama ada aspecting and feel. Penjelasannya ingin jajanan lebih enak, cepat, murah. C. Banyak pembeli menu bervariasi. Say and do. Rekomendasi ke teman atau posting story. Lalu ada aspek here, penjelasannya ulasan teman tentang rasa dan harga. Fine, antrian, stok menu tidak stabil. Gain, layanan cepat, pembayaran mudah, promo loyalitas. Lalu yang terakhir ada customer journey mapping. Yang di sini ada tahap awareness, yaitu untuk aktivitas pelanggan melihat story teman tentang jajanan yang diupload. Strategi digitalnya adalah promosi besar-besaran atau promosi media sosial. Lalu ada consideration, yaitu menimbang menu dan harga. Lalu strategi digitalnya adalah desain menu digital yang menarik agar pelanggan tertarik. Lalu ada tahap purchase, datang dan beli, lalu membayar dengan kris atau tunai. Layanan cepat, kris terlihat. Lalu ada retention, sering kembali membeli, dan strategi digitalnya adalah diskon pelanggan tetap. Lalu yang terakhir ada advocacy, aktivitas pelanggannya adalah merekomendasikan ke teman, lalu strategi digitalnya adalah merepost story pelanggan. Sekian, terima kasih.